pas saya apa namanya mau tidur di dalam tenda itu kan kita guru masing-masing jauh pada jauhan. Ada suara teriak-teriak siswa itu. Ini suara siswa. Iya, pada nangis itu tuh. Itu tuh katanya ada yang kesurupan. Kita ngadain persamian lagi, di situ tuh banyak lebih parah keadaan dan kondisinya itu. Banyak yang kerasukan. Jadi ada yang ibaratnya kerasukan dalam berbicara yang apa, yang enggak gitu. Tolong misalkan katanya saya jangan diinjak-injak, ada yang kayak gitu. Kamu di sini katanya tidak sopan kayak gitu. Jadi makanya di situ itu dia pada ngomong kayak gitu, orang yang ngerasukin itu. Makanya katanya di sini itu harus tahu diri katanya. Begitu. Kamu tidak tahu diri. Iya, pada ngomong kayak gitu tuh bang siswanya. Kamu di sini tuh numpang. Katanya. Kenapa kamu di sini seenaknya aja? Makanya kalau numpang itu harus tahu diri katanya. Itu siswanya itu berbicara kayak gitu. Padahal bukan dia sendiri, iya, dia itu kerasukan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Balik lagi bersama gua Ipong, tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Seperti biasa di sebelah gua sudah kedatangan salah satu narasumber nih sob, yang mau bercurhat nih tentang kisah pengalaman horornya. Beliau ini salah satu guru yang ngajar di salah satu SMP ya, sekolah SMP. Beliau mengalami kejadian-kejadian horornya saat waktu persami nih sob. Namanya persami itu kan identiknya dengan berkemah nih sob. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang, dengan abang siapa ini? Abang Dan ini. Bang Dan ini dari mana ini asalnya? Asal saya dari Ciamas. Ciamas. Oh. Ya. Sebelumnya terima kasih Bang Dani ya sudah jauh-jauh kemari Ya. dan mau berbagi kisah pengalamannya untuk sahabat Kismis di rumah. Kalau boleh tahu itu, Bang. kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa itu? Kejadian itu pada waktu itu tahun 2015. 15. Ya, saya masih mengabdi di sana. Jadi saya sebagai seorang guru ya. Apa aja pengalaman yang Bang Dani rasakan di kejadian yang di tempat tersebut? Oh, banyak. Jadi kejadian-kejadian hal-hal yang negatif itu ya. Jadi banyak yang kisah yang sangat menyeramkan gitu. Ada. Tahan dulu Bang Dani ya. Ya, oke. Oke sahabat Kismis, sebelum ke ceritanya nih, penasaran kan untuk sahabat Kismis. Jadi sebelum ke ceritanya nih, untuk sahabat Kismis di rumah, jangan lupa nih yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk sahabat Kismis yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih nih. Semoga kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oh ya nih, untuk sahabat Kismis yang mau bercerita atau mempunyai pengalaman horornya, ayolah sinilah kita curhat di sini. Hubungi aja nomor WA di sini nih. Oke sob, langsung saja nih kita ke ceritanya. Oke Bang Dani, gimana ceritanya? Baiklah, sebelumnya saya ini tadinya salah satu mahasiswa bang di kampus IAIN.
Jadi saya itu kuliah tahun 2011 sampai lulus wisuda 2015. Jadi saya itu setelah lulus wisuda saya kembali ke kampung asal. Dulunya saya tinggal di Serang. Jadi setelah saya lulus wisuda, kuliah saya udah lulus, makanya saya ngelamar menjadi seorang guru. Jadi saya ngelamar di daerah saya. Makanya saya sebelum jadi guru itu, ya tadinya saya biasa bantu-bantu ke kebun gitu ya. Bantu orang tua tuh. Bantu orang tua ke sawah. Jadi saya nggak langsung terjun ke jadi dunia sekolah gitu. Jadi bukan langsung jadi seorang Guru. pengajar ya. Cuman emang saya dulu cita-citanya menjadi seorang pengajar gitu. Nah, saya itu setelah melamar jadi guru, semenjak saya mengajar di sekolah tersebut, yang saya rasakan itu banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Jadi salah satunya ya salah satu siswa saya kena kerasukan. Nah, di situ itu lokasi itu ada 6 lokal bangunan ya. Bangunan sekolahannya. Iya, jadi berikut kantor 7. Jadi namanya juga kita masih merintis ya sekolahnya, tapi udah ada 1 angkatan 2 kelas. Kantor beserta kamar mandi, toilet itu. Jadi toiletnya dekat dengan sebuah ada pohon-pohonan di belakang ya. Kalau itu kan kantor lain lagi. Jadi kayaknya ini kantor di depan ya, kantor guru-guru di depan. Terus kelas itu kelas berhadapan, ada 3 lokal dengan 3 lokal, jadi 6 lokal. Kamar mandi sama belakang itu di paling ujung. Jadi ini kamar mandi yang khusus buat siswa gitu. Iya, kamar mandi ada kamar mandi siswa dengan kamar mandi Guru. itu beda-beda. Jadi kita itu kan sekolah itu kan daerahnya pegunungan, Kang. Kampung di sana itu, bukan kota. Jadi banyak masih pohon-pohon yang kayak beringin tuh ya. Jadi situlah kita itu pada waktu itu mengadakan persami pramukaan itu, camping lah Bang ya. Jadi ketika mengadakan camping di sekolah tersebut, kita berjamaah sholat. Ada lapangannya, di lapangan berjamaah sholat. Panitia acara pramuka di situ ada gitu, guru-gurunya dan siswanya sholat berjamaah. Setelah sholat kan ada kultum gitu, kita ceramah, terus ada pengajian dulu. Ya biasa. Jadi nggak ada nggak ada yang mengerikan gitulah. Jadi biasa aja. Jadi ibaratnya kita itu nyaman, tenang. Tapi setelah udah beres tuh pengajian ya, kultum ya, ceramah biasa gitu ya, pidato gitu, ceramah agama yang kegiatan positif ya, pada ngaji siswa di situ, terus pada ngapalin Quran. Itu redup, suasana nggak kenapa-napa gitu. Nah selanjutnya saya itu kan mengecek tuh udah pada beres belum nih siswa ini kan udah pada masing-masing ke tenda enggak gitu. Karena udah beres nih acara kultumnya dengan pidatoan itu banyak ada yang pada main gitu malam-malam. Kayak saya mau tidur di dalam tenda itu kan kita guru masing-masing jauh pada jauhan. Ada suara teriak-teriak. Siswa itu. Ini suara siswa. Iya, pada nangis gitu tuh. Itu tuh katanya ada yang kesurupan. Jadi
banyak yang kesurupan itu tadinya kan mungkin siswa itu mengganggu tempat yang di situ bang. Ini ada pohon beringin gede itu, ada 6 kalau nggak salah. Jadi persaminya ini di sekolahan itu. Iya. Jadi yang udah besar 4, yang masih kecil 2 pohon beringinnya. Itu banyak siswa yang pada ngobrol di situ udah malam, udah sekitar jam 1 jam 2. Tadinya kan kalau mereka tidur tuh malam-malam mau ada renungan malam. Taunya kita itu belum nggak bisa tidur akhirnya. Karena siswa banyak yang kesurupan bang di situ. Ya otomatis pada keluar tuh seluruh semua tenda, baik panitia pramuka ataupun guru-gurunya, dewan gurunya pada keluar. Jadi regu yang lain yang udah pada tidur juga pada bangun. Jadi misalkan kita tanya tuh dari siswinya, ada apa ini? Ini katanya ada yang kesurupan. Yang kesurupan itu banyak. Berapa orang itu? Itu yang kesurupan 3 orang. Gitu. Jadi yang kesurupan itu perempuan, siswi. Otomatis kan karena mereka itu ada yang bisa ngelihat tuh ya, karena ngelihat sosok hantunya itu di situ. Katanya ada yang orang terbang gitu ya, kayak terbang ada kain putih ke atas beringin itu hari. Makanya siswanya itu nangis bang, nangis ketakutan. Nah makanya kita seorang guru ya kita hadapin, kita ibaratnya bacain Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat apa namanya, Al-Falaq lah sebisa kita, ayat kursi, karena biar sadar gitu ya siswanya. Akhirnya kita ini raja gitu ya. Tapi ada yang terakhir tuh, kalau yang 2 mau udah agak sadar tuh ya, udah ini katanya udah mulai sadar. Tapi yang 1 belum. Semua guru udah pada ngobatin, ya udah pada ngeraja, udah ngodain, tapi tetap belum keluar gitu. Belum keluar. Kayaknya itu yang penunggunya masih di situ. Gitu. Akhirnya kita siswa ada yang suruh manggil orang pintar, Pak. Supaya hantunya itu yang ngerasukin itu keluar. Katanya kata Kiai ini apa namanya, kerasa itu terganggu di tempat yang itu. Itu yang apa, pohon beringin itu yang gede-gede itu ada penunggunya bang, kata si Ustadz ini. Iya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang aneh sih. Ada yang ibaratnya tiba-tiba ama mandi tuh nyala sendiri kerannya. Kalau misalkan di situnya tidak ada yang berbuat positif gitu, yang ibaratnya di situnya hura-hura ya, nggak apa melaksanakan ibadah. Nah interaksi apa gitu saat kerasukan ini si siswanya ini, apa kayak ada ngomong kayak gimana gitu ke Ustadz ini? Sempat begini, jadi itu namanya apa ya bilangnya, katanya pesannya kalau misalkan apa namanya tidak mengganggu, kita juga katanya nggak bakalan mengganggu gitu, karena ya mungkin katanya sembarangan aja katanya. Jadi mungkin karena namanya siswa yang mungkin agak bandel gitu ya, bandel, bercanda gitu ya, mungkin merasa keganggu gitu. Merasa terganggu, dan mungkin kegiatan-kegiatan tersebut itu mereka itu tidak hal yang positif. Kalau yang positif mereka malah takut untuk mengganggunya. Ya kalau misalkan kitanya mengaji Al-Quran gitu ya, terus sholat, itu enggak mengganggu. Tapi kalau orang yang disitunya senonoh itu ya, siswanya banyak yang kesurupan. Ada yang 1 regu kesurupan pernah. 1 regu itu semua kerasukan. Kelompok itu ada regunya itu ada 9 orang. Itu kerasukan bang. Semua? Iya semua. Jadi enggak, tapi continue bang. Yang ini udah sadar,
ini lagi kan Jadi nyambung gitu ya. nyambung ya. Karena mungkin pada waktu itu tengah malam jam 2 mereka masih ketawa-ketawa di situ. Di belakang itu. Iya, di belakang pohon beringin itu, jadi otomatis keganggu yang penghuni situ. Jadi harusnya kan mereka tuh sholat tahajud banget. Biar kan setan juga ada yang jin Islam ataupun jin Kristen ya, gitu Bang. Makanya kita itu kejadian-kejadian misteri itu jadikan pengalaman bagi kita ya. Jadi dimanapun kita berada, yang penting kita itu harus ingat pada yang kuasa gitu. Nah, rencana Bang Dani ini untuk persami itu berapa hari di situ? Rencana itu biasanya 3 hari. 3 hari. Iya. Makanya saya ingatkan kalau misalkan emang di dunia ini kan ada yang namanya misteri. Jadi yang tidak terlihat. Tapi ada tempat angker. Tapi kalau kitanya, ini pengalaman saya Bang ya, kalau kitanya ingat sama yang kuasa, terus kitanya rajin ibadah, sholat, itu insya Allah tidak mengganggu itu. Jadi itu Pokoknya di setiap mana aja tempat itu, mau baik di rumah sakit ya, maupun bangunan yang udah tua itu pasti ada tuh. Cuman tinggal kembali lagi kitanya Bang. Kalau kitanya di situnya baik-baik, kitanya ibadah, sholat, itu nggak bakalan gitu. Nah kita kembali lagi ke balik ke sekolah lagi ya. Jadi pada waktu itu akhirnya saya dengan Dewan Guru kan udah beres tuh. Jadi salah satu terakhir siswa kita kembali lagi Bang ya. Gitu tadi. Selanjutnya mereka itu akhirnya pada suruh sholat tahajud Bang. Jamaah semua. Jamaah sholat. Setelah ya istilahnya udah pada sadar semua. Udah pada sadar sama orang pintar tuh. Sadar, udah kembali kita sholat berjamaah tahajud karena udah menjelang mau jam 3. 1 jam kita di situ menyadarkan orang yang kesurupan. Jadi akhirnya kita setelah beres orang kesurupannya udah selesai tuh Bang, kita itu langsung pada musola, berbondong-bondong sholat tahajud sambil menunggu adzan subuh. Ya, sampai subuh. Makanya setiap kegiatan itu pokoknya persamian baik Selomiro gitu ya, dalam situ ada aja yang kesurupan. Jadi karena mungkin penunggunya juga banyak, yang datangnya itu tidak sopan pada yang penunggunya itu, harusnya baca apa kek di situ itu. Numpang gitu tuh ya benar. Jadi emang kalau kayak nenek moyang dulu gitu ya, kayak buyut-buyut kita mengingatkan suka kalau misalkan kemana-mana awas numpang-numpang. Nah itu maksudnya mereka yang kena kesurupan itu yang tidak izin, yang ibaratnya di situnya nonoh gitu, itu banyak yang kesurupan Bang. Kalau misalkan kitanya ya ingat ya pada yang di atas gitu dan izin pada yang penunggu di situ, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu makanya itu pengalaman berharga gitu ya. Jadi kita itu dimanapun itu kalau kitanya lewat ataupun di tempat yang angker, yang penting kita numpang lewat pada yang situ tempatnya. Klakson gitu. Iya, ataupun klakson bawa motor gitu. Ya pokoknya itu sangat pengalaman yang ini ya yang bagi saya itu yang hal yang luar biasa gitu. Jadi kita itu bisa tahu bahwa di sebuah sekolah yang pegunungan itu ya dekat kebun lah gitu di daerah saya itu ya banyak penunggu-penunggu yang yang gaibnya gitu, yang hal-halnya yang misalkan kayak yang hantu yang bisa ibaratnya terbang gitu ya. Kuntilanak. Iya, cuman kalau saya itu pas waktu mau ngeluarin itu yang mau nyadarin itu cuman badan itu berasa berat tuh Bang. Yang Bang Dani rasain juga. Iya. Cuman emang nggak, kalau orang yang ini mah kan yang bisa melihat ada mungkin gitu. Jadi kenapa ini badan berat itu? Jadi kitanya juga berdoa aja. Akhirnya kan kita yang harus menyadarkan gitu ya. Kita baca bacaan itu. Ya karena Bang Dani ini seorang guru yang mungkin tanggung jawabnya
Iya, benar. ini gitu ya Iya. ke siswa-siswa. Iya. Alhamdulillah sih maksimal kita bisa menangani. Hmm. Jadi yang kerasukan itu siswa-siswa yang kerasukan akhirnya pada sadar sama orang pintar Hmm. dan penunggu di situ jawabnya bahwa mereka itu tidak ada izin. Tadi kan saya bicarakan sama abang itu dimanapun kita berada ya bang ya, kita harus izin sama yang penunggunya. Itu sih, itu aja mungkin. Jadi ibaratnya pengalaman yang paling berharga lah bang. Misalkan abang eh, lewatin hutan-hutan itu abang ada minimal izin lah. Ya, intinya buat pelajaran kita semua gitu ya. Iya, Kalau untuk mau kemana-mana istilahnya, apalagi tempat yang kita baru datengin, iya, otomatis kita ya namanya itu ya harus sopan lah gitu. sopan. Numpang-numpang atau ya Iya. permisi atau gimana gitu. Nah, Terus iya. bang, Ya mungkin ya selanjutnya ke sananya siangnya biasa aktivitas berjalan lagi normal. Jadi kita sambil penutupan acara bersama itu ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi selang berapa bulan lagi kita itu mengadakan persamian lagi di sekolah. sama gitu tempatnya di situ Iya, juga. tempatnya masih di sekolah. Jadi pada waktu itu lebih parah gitu bang. Jadi korbannya banyak, yang kesurupan itu nyampe 9 orang. Nah makanya kami guru-guru itu panik. Nah jadi di situ yang pada teriak-teriak, yang pada nangis itu ya. Makanya kita itu ada guru yang lain nanganin ini gitu. Jadi bagi-bagi gitu. Bagi-bagi gitu ya, saking banyak yang kesurupan itu. Akhirnya pada waktu itu dari tahun berapa ya, tahun 2016 ya. Jadi udah lama kita nggak ngadain persamian lagi dari tahun 2015 akhir ya. Dan sambung lagi tahun 2016 ngadain lagi karena pramuka itu kan bagi kita kan ibaratnya apa namanya harus gitu di sekolah itu ngadain wajib ya camping itu. Makanya kita ngadain persamian lagi di situ itu banyak lebih parah keadaan dan kondisinya itu. Banyak yang kerasukan. Jadi ada yang ibaratnya kerasukan salah berbicara yang enggak gitu tuh. Tolong misalkan katanya saya jangan diinjak-injak, ada yang kayak gitu. Kamu di sini katanya tidak sopan kayak gitu. Jadi makanya di situ itu dia pada ngomong kayak gitu, orang yang ngerasukin itu. Makanya katanya di sini itu harus tahu diri katanya. Begitu. Kamu tidak tahu diri ya? Pada ngomong kayak gitu tuh bang siswanya. Kamu di sini tuh numpang katanya. Kenapa kamu di sini seenaknya aja katanya. Makanya kalau numpang itu harus tahu diri katanya. Itu siswanya itu berbicara kayak gitu. Padahal makan dia sendiri, dia itu kerasukan bang. Yang bicara itu ya makhluk gaib gitu. Makanya di situ pada bingung tuh bang. Ya mau kita bacain sebisanya aja gitu ya. Ada yang benar-benar kencang itu bang. Jadi susah lama itu keluarnya itu. Jadi tetap mereka itu pada ngerasukin siswi saya ya. Jadi pada siswa itu pada yang kerasukan semua. Akibat itu katanya alasan dari penunggunya itu banyak yang tidak sopan. Nah makanya 9 orang itu pada kerasukan, semua guru ada pada waktu itu pada nanganin semua satu-satu. Bebarengan berarti? Iya, dibantu dengan teman-teman siswanya juga semuanya. Ada yang akhirnya kita manggil orang pintar. Itu mungkin kalau orang pintar kan tahu ya batinnya kuat lah gitu. Jadi tahu cara menanganinya. Jadi itu kan harus sama ahlinya gitu bang. Kalau kita kan ibaratnya
secara dohiriyah. Jadi kalau orang pinter mungkin dia tahu bahwa apa namanya, yang ngerasukinnya itu kerasa gitu tuh. Jadi bisa bisa mengusir lah. Di situ diobatin gitu ya. Ya maksudnya di apa namanya, dihilangkan sama orang pintar supaya jangan ngerasukin siswa-siswi saya di situ. Akhirnya yang kerasukannya itu semula sadar setelah udah diusir sama hantunya Ustadz itu, ini sama gitu. Ustadz itu. Akhirnya setelah udah pada sadar tuh, diminumin ya, semuanya diminumin bacaan-bacaan tersebut. Ya mungkin didoain sama sama ustadznya Ustadznya. gitu ya. Udah sampai lama beberapa jam udah nggak kesurupan lagi tuh. Jadi udah kondusif lah. Udah Tadi sadar semua iya udah gitu. sadar semua, jadi kita kembali lagi ya seperti biasa kita ngadain api unggunan ya. Kegiatan-kegiatan bersami Iya, aja. kita bersami. Nah, ya sampai malam, sampai tidur udah nggak ada yang ganggu. Terus akhirnya kan kita juga jaga-jaga gitu. Jadi biar siswa itu nggak sampai ke pohon-pohon gitu ya. Jadi mainnya di sekitar situ aja. Ya, mungkin jaga jarak lah sama Jaga jarak ini iya gitu. sama penunggu gitu. Ya salah satunya mah cuman salah satunya doang sih Bang. Kalau misalkan siswanya itu ada di tempat nggak yang angker mah nggak ada yang kesurupan. Itu mah siswa yang bandel. Jadi dia itu bukannya tidur ya, malah main-main gitu tuh ke tempat yang apa namanya angker gitu. Di situ kan kita ada kebunnya. Jadi bangunan sekolah dengan kebun itu ada. Nah, jadi pada siswa itu pada main ke situ. Yang belum tidur itu pada malam itu jam 1:30. Makanya Malam itu ya. iya kita itu pada jam 1:30 itu pada yang di tenda-tenda itu pada udah mau tidur. Udah istirahat lah. Akhirnya ada yang suara teriak-teriak, kita pada bangun semua. Pada ada yang panitia laporan sama gurunya gitu. Itu ada peserta yang kerasukan, makanya kita juga nggak bisa nanganin. Mungkin kita manusia biasa gitu ya. Ya mungkin kita hanya sebatas bisa segitu. Jadi kemampuan kita kan terbatas. Kita bukan orang paranormal ya. Orang yang bisa mengusir hantu tersebut. Kalau kiai yang orang pinter kan udah bisa dia ngusir. Akhirnya tuh pada sadar di situ. Nah, Mbak Nani, kalau misalkan seumpama lagi siang hari nih, apakah ada gitu ya siswa-siswi di situ yang kerasukan? Kalau di siang hari sih kayaknya nggak ada Bang. Kalau di siang hari biasa aktivitas sekolah, KBM, kegiatan belajar mengajar, upacara nggak ada. Cuman ada yang pingsan juga, itu mah cuma pingsan nanti pas dikasih apa namanya minyak telon itu ya sadar lagi. Kalau kesurupan kan orangnya pada bicaranya itu bukan dia sendiri tapi ada yang ngerasukin, bicaranya itu ngaur gitu Bang. Itu mah. Tapi kalau siang mah nggak ada. Tapi kalau udah menjelang sore malam ada aja kejadian yang aneh, ada yang tiba-tiba air keran tuh keluar sendiri. Terus ada yang pohon apa kayu tuh tumbang jatuh gitu tiba-tiba di atas bring itu. Terus ada yang suara-suara yang gimana gitu. Jadi kalau kita lewatin itu ya, kita kan mau benerin air ya di selang itu, kita lewatin itu sekitar jam 12 malam. 12 malam. Itu Mbak, saya pinggiran kebun itu ya, ada tempat gelap lah di situ. Jadi saya benerin air selang buat kamar mandi. Makanya ya, saya bawa senter, bawa itu. Nyobain ya, saya ini udah malam nih ya. Kira-kira ada yang ganggu nggak nih gitu. Saya tuh bacain aja, baca-baca gitu. Cuman teman saya ini dia gara-gara kencing sembarangan Bang. Kencing di situ sembarangan. Itu ada pohon beringinnya di situ. Malah saya di sini lagi benerin selang ya. Teman saya malah dia itu kencing sembarangan di situ Bang.
Itu apa yang dialami? Mungkin dia katanya lupa, Hmm. karena dia lupa, makanya dia nggak sopan kencing di situ. Akhirnya dia kesurupan Hmm. gitu. Ini Jadi guru juga apa gimana? kalau teman saya itu dia bukan, dia itu Hmm. di luar sekolah saya. Jadi dia yang nggak tahu Hmm. kronologis yang ada sering kejadian di tempat saya. Jadi Hmm. temen sesama guru tapi dia bukan sekolah di tempat Oh, saya. tempat situ gitu ya. Makanya dia nggak tahu katanya. Hmm. Nah, akhirnya cuman sih itu mah nggak parah ya, Bang ya. Jadi dia ngerasanya kayak ketakutan itu, Bang. Hmm. Kesurupan mah enggak sih. Jadi dia juga kan mungkin baca-bacaan ya. Jadi nggak sampai merasuk. Merasuk. Cuman dia katanya berat katanya. Saya sob katanya berat banget ini badan, kenapa ya? Emang kenapa kamunya? Kayaknya lari. Setelah kencing itu. Iya, jadi merinding kata dia. Aduh. Pas udah di kantor dia cerita, emang di sini ada apa sih katanya. Banyak kejadian-kejadian aneh katanya. Sekolah ini kan jauh dari pemukiman. Ya sekitarnya kayak ibaratnya gunungan gitu ya. Ya jadi ada tempat yang benar-benar seram dan angker lah. Dulunya mungkin banyak penunggu-penunggu keramat juga di situ ada gitu. Gitu Bang. Katanya kata Kia Ustadz di sini tuh jangan sembarangan ya di sini, ataupun kencing itu nggak boleh. Terus bicara asal itu nggak boleh, Bang. Kita itu harusnya kalau di situ kalau pengen selamat itu nggak diganggu ya. Kita misalkan tahu diri lah, kita numpang di situ. Jadi sopan, minta izin sama penunggunya gitu. Itu mah namanya siswa ya. Iya. Siswa kan masih anak-anak, jadi teriak-teriak di situ sambil bercanda gitu tuh. Makanya di sana yang penunggunya itu Merasa ganggu. merasa terganggu itu, akhirnya kayak gitu. Makanya itu tadi. Tapi siswa ini sering lihat sosok apa gitu di situ? Siswa-siswa ini. Kalau itu masih pernah cerita itu siswa itu salah satunya pernah ngeliat ada yang rambut ya panjang gitu, terus ada kain kapannya itu Terbang. gitu ke atas pohon beringin kayak gitu. Lanjut ya, singkat cerita Bang, akhirnya kita itu beberapa hari para dewan guru itu mengusulkannya pada para dewan guru dengan Bapak Kepala Sekolah agar pohon beringin itu ditebang. Ya akhirnya kata salah satu dewan guru juga, misalkan kalau udah ditebang pohon itu biar kita itu udah tidak merasa terganggu gitu sekolah. Di tempat sekolah saya itu semenjak ada pohon beringin ya itu banyak kejadian-kejadian itu. Makanya kita mengusulkan jadi ustadz yang ngobatin itu asalnya dari situ, dari pohon beringin itu. Gitu. Iya, kalau pohon beringinnya ditebang, insya Allah katanya akan pindah. Gitu. Makanya kita itu para dewan guru itu pada sepakat untuk menebang pohon tersebut, Bang. Setelah pohon tersebut ditebang, udah nggak ada. Tapi sebelumnya juga orang yang nebang pohonnya itu ya pada siang hari itu awalnya sih mungkin kata Ustadz itu ya tadinya banyak yang sakit tuh. Ada yang sakit yang nebangnya ini. Iya, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba pusing kepala. Makanya akhirnya digantiin lah posisinya yang nebangnya temennya, tapi di stop dulu sama orang yang pinter itu kiai. Makanya kalau nebang ini nggak sembarangan, harus didoain dulu, jarain dulu. Kiainya ini. Iya, jangan asal terbang aja katanya. Kalau ditebang langsung kita tebang itu kita yang yang kena imbasnya gitu. Di situ kan penunggunya masih banyak, masih ada. Makanya kita sebelum yang penebang kedua nih ya, penebang pohon beringinnya itu udah
kita apa namanya udah didoain dulu Doain dulu. sama orang pinter. Makanya yang akhirnya didoain, lanjut lagi penerbangan gitu sampai dari tadinya udah selesai 2, ada lagi ya 3, 4 sampai seterusnya sampai sudah selesai semua ditebang. Alhamdulillah sih setelah udah itu udah nggak apa-apa gitu. Udah normal aman. Udah normal kembali setelah udah beres semuanya, pohon udah ditebang. Aktivitas belajar udah kondusif Pak. Biasa normal Biasa gitu. Jadi kita kegiatan malam juga nggak masalah gitu. Jadi baik siswanya maupun gurunya yang ngadain persami lagi juga ya enggak ini gitu, aman, iya, enggak ada yang aman-aman kerasukan aja, lagi gitu. udah kata mungkin kata ustadznya juga kan begitu, asalnya kan dari situ, makanya solusinya harus ditebang tuh pohon beringin itu karena ada penunggunya gitu biar tidak mengganggu aktivitas kita. Akhirnya kondusif, aman situ. Nah Bang Dani, berapa lama sih Bang Dani ngajar di sekolahan tersebut? Saya mengajar di sekolah tersebut itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ya. Nah itu di bagian apa, bidang apa Bang Dani ngajar itu? Di bidang, jadi saya misal 3 tahun itu dari tahun 2015 sampai 2018. Jadi saya itu bagian bidang olahraga. Olahraga. Nah suka dukanya apa sih abang nih sebagai guru nih, mungkin untuk sahabat Kismis di rumah dan para guru di rumah juga mungkin terinspirasi nih suka dukanya ya. Banyak sih suka dukanya jadi seorang guru itu. Kita itu karena guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi apa-apa kita itu harus mengeluarkan sebuah ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang bisa mengayomi atau mumpuni gitu Bang. Jadi seorang figur, seorang guru itu kita itu benar-benar jelas segala apa namanya perilaku, baik sikap itu semuanya kan digugu dan ditiru namanya guru itu. Makanya kita karakter seorang guru itu harus benar-benar mumpuni lah gitu. Jadi kita itu kalau ada kesalahan sedikit itu sama siswa dikenang gitu. Jadi dibandingkan dengan kita banyak apa namanya memberikan kebaikan ya pada siswa, itu beribu banyak kebaikan mereka hilang dengan satu kesalahan. Itulah sosok seorang guru. Jadi pesan saya, kalau kita menjadi seorang figur guru itu jadilah seorang figur guru yang benar-benar bisa mencontohkan siswanya apa namanya menjadi seorang yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi kita itu intinya harus sabar gitu ya. Itu sukanya itu kita dalam duka dan sukanya itu banyak gitu. Jadi kalau ketika kita duka ya karena seorang guru itu harus sabar ya. Jadi kita itu mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru itu ya mulia lah. Meskipun kita dilihat dari honor Bang nggak seberapa Bang. Jadi kita sebulan itu cuman dari dulunya gaji 300 sampai 500. Dan udah itu di sekolahan kita itu banyak kejadian-kejadian juga ya. Itu tantangan bagi kita. Jadi ada yang kejadian orang yang sampai apa namanya di situ itu mungkin banyak sih gitu kejadian yang ada yang siswa yang hamil duluan gitu. Karena itu yang sangat mencederai sekolah kita. Sekolah ya benar. Iya, banyak siswa yang mungkin ya nggak ketahuan gitu. Dengan pergaulannya ya itulah. Jadi imbasnya kayaknya ke guru dan sekolahan. Iya, imbasnya nama sekolah dan guru gitu. Makanya kita itu tidak bisa apa namanya jadi seorang guru itu meskipun kita baik belum tentu baik di mata siswa kayak gitu, dan ataupun di mata masyarakat. Itulah pahitnya seorang guru. Jadi kita itu harus sabar, ada pembicaraan apapun banyak gitu yang bicara hal-hal yang negatif, ataupun positif, dan sukanya itu kita itu sebenarnya kita dihormati gitu. Jadi seorang guru itu orang tuanya
menghargai kita, terima kasih katanya sudah mendidik anak kita. Karena jasa seorang guru itu tidak pernah Karena ternilai itu, gitu. ya, itu. Oke, mungkin sahabat Kismis itu aja cerita di minggu kali ini bersama Bang Dani ya, bukan Ahmad Dhani nih, Bang Dani. Dan untuk sahabat Kismis nih yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, di like dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nih cerita-cerita dari Kismis. Oke, terima kasih nih Bang Dani ya. Oke, sama-sama Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.